Sekarang kita akan membahas tentang penyakit akibat cuaca, terutama akibat cuaca dingin. Ada dua yang akan kita bahas, yaitu hipotermi dan frostbite. Hipotermi adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh kita berada di bawah 35 derajat Celcius. Apa yang terjadi jika suhu kita kurang dari 35 derajat Celcius? Ini disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, tubuh akan merespon ini dengan bekerja keras untuk menghangatkan dirinya. Kita akan menggigil dengan terus-menerus. Tubuh akan menggunakan lebih banyak energi untuk meningkatkan metabolisme yang akan menyebabkan suhu tubuh akan naik. Ini semua dilakukan sebagai respon terhadap penurunan suhu kurang dari 35 derajat Celcius. Kalau tubuh kita terpapar oleh dingin, maka tubuh akan melakukan, kita ingat kembali tadi di slide sebelumnya, melakukan proses pengaturan suhu dengan vasokonstriksi dan melakukan stimulasi di hipotalamus untuk melakukan pencegahan pengeluaran panas tubuh, diawetkan dan menambah produksinya dengan tadi kita akan gemetaran gitu, terus kemudian akan ada respon otonom dan perilaku adaptif. Kita akan berusaha mencari tempat yang hangat, menghangatkan dengan membuat seminimal mungkin permukaan tubuh kita terpapar suhu dingin tersebut. Misalnya kita dengan menutup tubuh kita dengan selimut. Ini adalah perilaku-perilaku adaptif kita jika kita mengalami paparan suhu tubuh yang dingin. Kita akan membahas tentang hipotermi dan frostbite. Hipotermi ini biasanya terjadi secara tidak sengaja. Kita sebut sebagai accidental hipotermi, di mana suhu tubuh menjadi kurang di bawah 35 derajat Celcius. Ini karena paparan langsung udara dingin di sekitar kita. Ini kita sebut sebagai primary accidental hypothermia. Bisa juga ini merupakan secondary hypothermia. Kalau ini secondary hypothermia, ini merupakan kondisi akibat dalam tubuh kita sendiri. Ini disebabkan oleh karena komplikasi penyakit sistemik. Misalnya pada sepsis. Kalau suhu tubuh sudah mulai 35 derajat pada sepsis, hati-hati. Ini sangat mengkhawatirkan karena bisa berimbas pada kematian. Pada hipoglikemi itu juga akan terjadi hipotermi. Ini kita sebut sebagai secondary hypothermia, disebabkan oleh karena penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ini biasanya mengenai pada orang berusia lanjut, yang juga bisa terjadi kalau mereka berada di luar ruangan. Apa faktor predisposisi terjadinya hipotermi? Yang pertama adalah berkurangnya produksi panas tubuh. Ini terjadi pada kasus orang yang berusia tua atau usia lanjut, atau yang masih bayi, anak-anak yang masih muda. Ini juga bisa terjadi resiko berkurangnya produksi panas tubuh. Bisa juga karena bahan baku yang membuat panas tubuh kurang, misalnya pada hipoglikemi atau malnutrisi, sehingga tubuh tidak bisa meningkatkan metabolisme oksidatifnya untuk menghasilkan panas. Atau terjadi gangguan endokrin, utamanya adalah tiroid. Kadar tiroid yang rendah, kita tahu bahwa fungsi dari hormon tiroid adalah untuk metabolisme tubuh. Sehingga kalau hormon tiroidnya rendah, ini akan memicu resiko terjadinya hipotermi. Yang kedua, faktor predisposisi hipotermi adalah karena kehilangan panas. Kapan kita kehilangan panas? Kalau ada paparan dingin, misalnya dari udara luar, atau
kita mengalami gangguan di kulit kita. Utamanya apa? Kalau kulit kita terbakar, kulit kita mengalami infeksi kulit yang hebat. Ini akan menyebabkan gangguan termoregulasi pada kulit. Kemudian faktor predisposisi yang lainnya adalah gangguan termoregulasi, ini bisa di otak, juga karena paparan yang berlebihan terhadap dingin, misalnya kita berendam di air yang dingin. Ini merupakan faktor predisposisi terjadinya hipotermi. Dari segi derajat hipotermi, ini ada 3 derajat, ringan, sedang, dan berat. Ringan ini sekitar tadi 35,5 sampai 35. Ini akan terjadi depresi pada sistem saraf pusat, akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh, di mana peningkatan metabolisme tubuh akan menyebabkan peningkatan nadi dan akan terjadi kita menggigil. Bisa jadi kita menjadi sulit untuk berkata, dysarthria, bahkan bisa terjadi amnesia. Kalau turun lagi dari 35, ini akan terjadi depresi dari vital sign. Tensi turun, nadi turun, akan terjadi prolongite, akan terbentuk gelombang J pada EKG, bahkan akan terjadi diuresis akibat dingin. Kalau sudah kurang dari 34 derajat Celcius, maka kita akan menjadi tidak sadar, akan koma, terjadi penurunan, bahkan tidak ada refleks sama sekali, bahkan akan terjadi gangguan pola nafas yang menyebabkan stimulasi nafas berkurang. Apa efek fisiologis hipotermi? Kalau ringan, ini tubuh akan melepaskan katekolamin, memicu vasokonstriksi, kemudian meningkatkan ventilasi dan diuresis yang diinduksi oleh dingin. Bisa terjadi menggigil. Yang sedang tadi, laju metabolismenya akan menurun, sehingga penurunan konsumsi oksigen akan menurun, akan menyebabkan reduksi saraf simpatis, memicu terjadinya hiporefleksia, akan terjadi gangguan koagulopati yang menurun, dan bisa terjadi gangguan kesadaran sampai dengan pingsan. Kalau berat tadi sudah terjadi asidosis metabolik, akan terjadi fibrilasi di jantung, dan akan memicu terjadinya penurunan kesadaran sampai dengan koma. Kalau sudah sangat berat, kurang dari 33 derajat, ini sudah terjadi asistol dan akan menuju ke kematian otak. Ini gambarannya kalau suhu dan apa yang terjadi. Kita lihat di sini, suhu di bawah 30 itu sudah mulai terjadi gangguan baik dari jantung maupun saraf pusat. Prinsip pertama, biasanya tubuh akan mengalami peningkatan heart rate. Setelah gagal akan terjadi bradikardi dengan cepat. Bradikardi akan memicu tubuh merespon dengan aritmia ventrikuler. Akhirnya terjadi asistol. Ini adalah gambaran yang terjadi pada jantung kita saat terjadi hipotermi. Ini adalah gelombang J yang terjadi saat hipotermi. Gelombang J itu tampak pada daerah di ventricle 2, ventricle 3, ventricle 4, ventricle 5-6. Inilah gelombang J. Ini adalah gelombang yang ditemukan oleh Mr. Osborne, kita sebut sebagai gelombang J. Ini terjadi karena terjadi hipotermi yang memburuk. Namun ini tidak patognomonik dan bukan bernilai prognostik. Ini biasanya di V2 sampai dengan V5. Apa yang harus dilakukan?
Kalau pada pasien dengan hipotermi, maka yang pertama adalah cegah terjadinya disritmia jantung, yaitu dengan satu posisi yang tepat. Posisinya adalah posisi horizontal, bukan posisi vertikal. Artinya posisikan pasien dengan tertidur. Kemudian pindahkan pasien ke lingkungan yang hangat, lepas semua baju yang basah dan ganti dengan selimut yang hangat serta kering. Untuk terutama ingat, pelepasan panas terbanyak ada di kepala. Leher dan kepala harus ditutup. Mulai penghangatan dengan menggunakan alat penghangat eksternal secara aktif, dan tutup semua permukaan tubuh dengan kain. Bisa dibebat tetapi tidak boleh terlalu kencang untuk mencegah terjadinya cedera pada jaringan. Untuk rewarming itu ada dua, pasif dan aktif. Yang pasif itu non-invasif, dengan cara melepaskan pakaian basah, kemudian menutupi pasien dari angin di lingkungan dan menempatkan pasien di tempat yang hangat. Ini biasanya untuk pasien yang hipotermi ringan. Untuk aktif, ini sudah mulai terjadi ketidakstabilan kardiovaskuler, sehingga rentan terjadi ventricle fibrilasi. Ini biasanya terjadi pada kasus yang usia lanjut atau pada janin, bayi baru lahir. Ini bisa memicu terjadinya insufisiensi pada sistem saraf pusat dan insufisiensi pada endokrin. Ini kita harus aktif melakukan rewarming. Ini adalah aktif rewarming. Kita bisa memberikan ini ada alat untuk blanket yang menghasilkan panas gitu. Kita berikan cairan yang dipanaskan, bisa NaCl, bisa ringer laktat atau ringer asetat. Kita panaskan pada suhu 38 derajat, baru setelah itu kita infuskan. Kita berikan selimut khusus panas, kemudian kita bisa lakukan lavase, peritoneal lavase, kemudian kita lakukan irigasi pada saluran pencernaannya, dan kalau perlu kita lakukan extracorporeal rewarming. Ini harus membutuhkan alat khusus dan bisa dilakukan dialisis. Ini adalah aktif core rewarming yang terjadi pada kasus-kasus yang berat. Ini hipotermi warp. Ini ingat, daerah-daerah yang banyak mengandung pembuluh darah besar, leher, kemudian ketiak dan lipat paha, diberikan alat-alat yang bisa meningkatkan kompres hangat, kita kompres panas di situ. Kemudian diberikan wrap, ditutup dengan selimut agar betul-betul terselimuti semuanya. Ini adalah hipotermi wrap. Kita akan masuk, berikutnya adalah tentang penyakit yang lebih berat, yaitu frostbite.